Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Meki Apriana Parabak dari Prodi Sistem Informasi di UPPJJ UT Samarinda. Hari ini saya mau praktek dengan mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu mengimplementasikan konsep sistem pengorganisasian kode JavaScript dalam CJS. Dia akan membangun termuka praktis dari aplikasi pemesanan bahan ajar cipta untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT tersebut. Oke, jadi sini kita mengimplementasikan konsep sistem pengorganisasian kode JavaScript web CJS untuk membangun antarmuka dan alur interaksi dari aplikasi dengan bahan ajar kita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di IT. Jadi tugas ini kita harus melakukan sistem pengorganisasian kode JavaScript web CJS yang disepakati pada umumnya dan melakukan fungsi menggantikan data untuk mengajukan output yang diharapkan. Terus kita melakukan fungsi conditional atau pengandaian dengan menerapkan operator conditional sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian kita akan melakukan data binding melalui jenis deskriptif data binding dan menggunakan properti pengelola data dan untuk menghasilkan output yang diharapkan dan mampu menerapkan fungsi baca untuk menghasilkan output yang diharapkan. Jadi nanti di CJS itu ada indeks HTML dan kita menampilkan navigasi ke dua halaman web lain, HTML dan CSS. Kemudian ada stok HTML yaitu dari stok bahan ajar wajib, tracking HTML, tracking UL wajib, ada CSS-nya dengan opsional, ada stok atas CJS wajib untuk stok HTML, terus tracking CJS wajib untuk HTML. Jadi kita harus memberikan arsitektur struktur foldernya, terus nama file, terus komponennya, pemisahan komponen itu dengan data dan ya, ada data bindingnya juga, kemudian ada kondisional, properti, dan ada workshopnya juga, terus ada input dan validasi input, statistik dan interface dan penjelasan dari video tersebut. Oke, di sini kita akan membuka Visual Studio Code. Kemudian kita akan membuat proyeknya atau file dari folder tersebut. Kita akan membuat index kemudian kita tambahkan lagi titik HTML, kita tambahkan lagi filenya yaitu tracking HTML, kemudian kita folder baru di CSS, kemudian kita nambahkan file CSS, kemudian kita nambahkan file baru di bagian JS, kita nambahkan folder data bahan ajar JS, akan menambahkan lagi app.js, kita menambahkan
app.js, kemudian tracking app.js. Ini kita akan membuat dari indeks HTML-nya. Saya udah buat perintahnya, region index. Ini untuk indeks HTML. Kemudian kita masuk ke rumus HTML. Kemudian kita masuk ke tracking HTML-nya. Kemudian kita masuk ke style CSS. Kita masuk ke JS-nya, yaitu data bahan ajar JS. Ini dan kita masuk ke stok app.js-nya. Stok app.js-nya. Kemudian kita akan menambahkan tracking app.js. Oke, udah semua. Oke, dari indeks HTML ini dia biasanya membuat halamannya. Nanti halamannya tuh dia kayak berisi judulnya sistem informasi bahan ajar universitas kita. Kemudian nanti di menunya tuh ada stok bahan ajarnya sama tracking dari versi ordernya. Dan kalau di stok HTML ini dia ada berisi daftar stok bahan ajarnya berapa, dan ada filternya, ada fitur JJ-nya apa, terus ada kategorinya, ada urutkan, sama hanya tampil ke stok nipis, rasa filter. Terus juga ada fitur tambahkan data bahan ajar. Dan kalau di bagian halaman tracking itu dia biasanya ada berupa tracking delivery order, ada filter tambah delivery order, ada nomor DO, ada ekspedisi, ada paket, ada detail paketnya apa. Dan dia kayak nanti dia ada item kodenya, jadi dia kayak ada kode item name, item nama, item status, sama item total. Untuk style CSS itu dia kayak buatnya di berwarna gitu di website tersebut. Kemudian yang data bahan ajar JS ini ya udah ada listnya, jadi bisa dibagi apa, ada dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar. Kemudian ada di kategori listnya itu ada mata kuliah pilihan wajib, ada mata kuliah pilihan, ada praktikum. Kemudian di pengiriman listnya juga ada yang reguler, ada yang ekspres. Dan kemudian di bagian paketnya itu ada di paket IT, paket ITB,
IPA harganya berapa. Kemudian ada stoknya, pengantar manajemen ada stoknya ada 28, kemudian pengantar akuntansi ada stoknya 7, kemudian di biologi ada stoknya 12, dan masih banyak lainnya lagi. Dan itu juga ada berupa tracking namanya dengan nama Sirina, dalam perjalanan JNE yang paket UT, totalnya adalah 120.000. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menjalankan kemudian kita pilih open with live server. Oke, di sini sudah ada namanya, yaitu dari sistem informasi bahan ajar universitas terbuka. Kemudian kita ada pilih menu yang tersedia, kita klik stok bahan ajar. Nah, untuk yang stok bahan ajar ini ada fitur kembali, ada filter data, ada UPBJJ gitu. Nah, di UPBJJ-nya ini ada semua, ada yang dari Jakarta, ada Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar. Kemudian diurutkan berdasarkan judul, berdasarkan stok harga, berdasarkan harga. Dan sini kita bisa centang hanya menampilkan stok nipis. Kemudian kita bisa rasa filter juga. Nah, sini ditambah data bahan ajar itu ada kode MK, ada judulnya, dan kita bisa nambah berapa gitu. Kemudian di kodenya ini, kode-kodenya dia adalah kode mata kuliahnya. Dan di judulnya ini ada dari biologi umum, dasar sosiologi, pengantar akuntansi, pengantar manajemen. Di sini ada beberapa kategori, di sini ada praktikum, mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib, dan UPBJJ berbeda-beda, ada dari Surabaya, Makassar, Jakarta, dan ada kode lokasinya. Kemudian ada harganya juga berapa, ada harganya berapa, kuantitinya berapa, settingnya, statusnya tuh apakah ada statusnya, berarti di bukunya aman, itu pendingin, di sosiologi menipis, stoknya menipis, di pengantar akuntansi menipis yang butuh cover baru. Kemudian di pengantar manajemennya juga stoknya aman dan edisi ulang bisa dicetak ulang. Itu kemudian kita akan kembali, kita akan mencoba tracking delivery order. Nah, di tracking delivery order ini dia kalkulator pintu tambahan order, nomor DO-nya, terus ada menu berapa, nama siapa, kemudian ekspedisinya ada reguler 3-5 hari atau ekspres 1-2 hari. Kemudian dia ada pilih paket IPS dasar atau pilih paket IPA dasar yang bisa kita simpan DO-nya. Untuk tracking ini DO-nya ada DO, dan nomor DO-nya ada NIM mahasiswi, namanya itu Rina Wulandari, kemudian statusnya dalam perjalanan dengan total 120.000. Oke, sekian video dari praktikum saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari video praktikum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.